أشهد أن محمدا رسول Sebelumnya tentang wajibnya sholat 5 waktu atas setiap muslim yang berakal dan baligh, akil baligh. Kita telah membahas akil baligh itu apa dan beberapa kasus-kasus rincian berkaitan dengan orang yang akalnya kurang, orang yang majnun atau orang yang autis ketika mereka datang ke masjid. Bagaimana treatment kaum muslimin terhadap orang-orang ini, itu telah kita bahas. Begitu juga tentang baligh, yang mana balighnya laki-laki, anak laki-laki itu dikenal dengan beberapa hal, yaitu mimpi basah atau tumbuh rambut kemaluan, bulu kemaluan. Kalau misalnya kedua itu tidak terdapat pada laki-laki ini, atau minimal pernah junub, keluar air mani. Jadi keluarnya air mani walaupun bukan karena mimpi basah, maka ini menandakan sudah baligh. Karena tidak semua anak laki-laki baligh dengan mimpi basah. Kadang dengan cara lain namun keluar air mani. Kemudian misal belum mimpi basah namun sudah mulai tumbuh bulu kemaluan, maka ini disebut setelah baligh. Kalau misalnya belum pernah keluar air mani, juga belum tumbuh rambut kemaluan namun sudah masuk usia 15 tahun, maka 15 tahun inilah usia baligh dia. Adapun untuk perempuan, maka umumnya balighnya perempuan itu dengan mulainya haid. Dengan mulainya haid. Jika haid telah mulai, maka atau pertama kali haid, maka dia sudah baligh. Kalau misalnya ada perempuan yang Allah Ta'ala takdirkan kurang normal, yaitu tidak pernah keluar dari haid sampai usia 15 tahun, maka usia 15 tahun itu tergolong usia balighnya dia. Nah, jadi salat 5 waktu wajib atas setiap muslim yang berakal dan baligh, akil baligh. Kecuali tidak diwajibkan kepada al-haid wan nufasa, illa al-haid wan nufasa, kecuali kepada perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Maka perempuan yang haid dan perempuan nifas ini tidak wajib atas mereka salat, tidak sah juga kalau mereka salat, bahkan haram atas mereka untuk salat. Jadi perempuan kalau misalnya haid atau nifas terus salat, maka dia melakukan haram. Begitu juga kalau dia haid atau nifas terus puasa, maka dia melakukan haram. Karena memang tidak sah puasanya dan memang tidak boleh juga salat. Ini perempuan yang haid, keluar darah haid. Adapun perempuan yang dalam kondisi mustahadah, istihadah, maka istihadah ini adalah darah yang keluar di luar dari kebiasaan waktu haidnya, atau darah yang keluar yang memang bukan darah haid, maka disebut darah istihadah. Maka perempuan yang mustahadah, maka wajib atasnya untuk sholat. Wajib atasnya untuk sholat. Dan kalau misalnya dia tidak paham, dikira ini darah haid, dan ternyata setelah dia konsultasikan ke keluarga, ini bukan darah haid, ini darah istihadah. Terus selama masa istihadah tersebut, selama masa keluar darah yang istihadah tersebut, perempuan ini meninggalkan sholat karena ngira itu darah haid. Nah, setelah mengetahui itu bukan darah haid, maka dia wajib untuk mengqadha sholat-sholat yang telah dia tinggalkan selama kesalahpahamannya tentang darah itu. Selama berapa, misalnya dia selama 3 hari keluar darah yang ternyata itu bukan darah haid, darah istihadah, maka di hari keempat setelah dia konsultasi dan dinyatakan ini bukan darah haid melainkan istihadah, maka dia wajib untuk mengqadha salat yang 3 hari itu. Baik, ada beberapa info atau ada beberapa hal yang cukup penting berkaitan dengan hukum haid dan salatnya perempuan.
Ada beberapa di antara disebutkan idza adrakatil haidu awwala waqti sholati wa hiya tahirah thumma tara'a 'alaiha al-haid. Jika perempuan ini sudah baligh, sudah bisa haid, sudah mungkin padanya haid, dia masuk awal waktu sholat dalam keadaan suci, enggak haid. Lalu tiba-tiba dia haid. Lalu kemudian dia haid di waktu sholat tersebut. Misalnya ini udah jam 12. Ya, udah waktu zuhur gitu. Suci. Namun kemudian di waktu zuhur, kan waktu zuhur antara jam 12 sampai jam setengah 4 lah anggapnya. Di durasi itu dia haid. Keluar darah haid. Ya, dan dia belum sholat. Pas lagi keluar darah haid, dalam keadaan dia belum sholat zuhur. Maka apakah nanti ketika dia telah bersih dari haid, apakah dia harus sholat mengqadha, maksudnya mengqadha sholat zuhur yang belum ditunaikan di awal masa haidnya itu? Ya, saya ulangi ya contohnya. Misal durasi sholat zuhur kita kan jam 12 sampai jam setengah 4 gitu. Nah, perempuan ini masuk waktu zuhur, namun enggak sholat, belum sholat zuhur lah gitu. Kemudian di antara jam-jam ini keluar darah haid. Ya kan, berarti kan dia enggak boleh sholat, padahal dia belum sholat zuhur. Dan kemudian 2 hari, 3 hari masih haid. Hari keempat dia pun lihat suci sudah selesai haidnya, dia pun mandi. Pertanyaannya, apakah dia wajib mengqadha salat zuhur yang di awal haid ketika itu belum dia tunaikan, atau enggak usah diqadha, dia lanjut aja ke salat yang setelah selesai haid itu? Maka di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat mengenai apakah dia wajib untuk mengqadha atau tidak pas sudah suci. Pendapat pertama, bahwasanya perempuan ini diwajibkan untuk mengqadha salat zuhur tersebut. Ya. Karena dia telah masuk waktunya pada awal haid tersebut, dia udah masuk waktunya, maka dia punya hutang. Ini pendapat pertama. Ya, pendapat pertama. Jadi wajib mengqadha. Pendapat kedua, ada yang menyatakan di antara ulama bahwasanya dia dilihat di sini. Kalau memang dia sengaja menunda salat dari awal waktunya, ya, sengaja nanti ajalah, maka dia wajib mengqadha. Ini pendapat kedua, maka dia wajib mengqadha. Adapun kalau dia tidak ada kesengajaan untuk menunda salat, melainkan memang dia ada kewajiban atau kesibukan, maka di sini pendapat kedua mengatakan tidak wajib qadha. Ya, ada yang menyatakan begitu di antara ulama. Jadi, misal baru haid jam setengah 1, ya zuhur, belum salat zuhur dia. Namun antara jam 12 sampai jam setengah 1 dia sibuk nyusuin anak misalnya. Misal saja, dia sibuk nyusuin anak. Dan enggak mungkin ini anak ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bakal nangis-nangis terus. Ya, jadi penundaannya itu bukan karena emang pengen nunda gitu loh, tetapi karena memang ada kesibukan dan kebutuhan. Maka ulama yang kedua mengatakan, karena dia tidak ada kesengajaan untuk menunda salat, maka terus dia haid di jam setengah 1, maka nanti pas udah suci dia tidak wajib mengqadha. Ini pendapat kedua. Tidak wajib mengqadha. Dan ditambahkan ada ulama lain yang menambahkan, lalu statusnya gimana tuh? Yang salat zuhurnya yang dia tidak tunaikan. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, bagi yang berpendapat seperti ini, yaitu dia dianjurkan untuk mengqadha. Jadi qadha salat zuhur itu bukan kewajiban atasnya, melainkan dianjurkan. Namun wallahu a'lam, pendapat yang mungkin lebih afdal adalah tetap wajib untuk mengqadha. Tetap wajib untuk mengqadha karena dia pada hakikatnya sudah ada kewajiban untuk salat zuhur ketika itu. Jadi tetap wajib mengqadha. Ya, jadi tadi kata sebagian ulama dianjurkan aja kalau yang ini. Tapi yang lebih afdal adalah tetap wajib mengqadha. Tetap wajib mengqadha. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan kalau misalnya pun dia
zuhur jam 12 misalnya azan gitu kan, dan dia baru mulai keluar dari haidnya 5 menit setelah awal waktu zuhur, itu jam 12:05. Sebagian ulama bahkan mengatakan tetap ini wajib qadha karena dia sudah masuk waktu zuhur, baru jam 12:05 dia langsung keluar dari haidnya, maka tetap wajib mengqadha nantinya. Pendapat ini insyaallah lebih hati-hati dan insyaallah mudah-mudahan lebih afdal untuk diikuti. Itu yang pertama, kasus pertama. Kemudian kasus kedua, dan ini pendapat yang juga dan ini masalah yang populer di kitab-kitab fikih. Ketika seorang perempuan bersih dari haidnya di waktu asar. Ya, jadi kan tadinya haid terus baru bersih pas waktu asar 4:30 sore misalnya. Ya, apakah dia harus mengqadha salat zuhur yang tadi atau dia cukup salat asar saja? Ini ternyata masalah ini jadi perselisihan di antara ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi perempuan ini misal pulang kerja, dia dalam kondisi haid tadinya. Pulang kerja jam setengah lima. Pulang kerja jam setengah lima sore. Nah, kemudian ternyata dia mendapatkan dirinya sudah bersih itu jam setengah lima. Sudah bersih jam setengah lima. Berarti kan dia sebenarnya wajib apa? Mandi haid. Namun tidak memungkinkan untuk mandi di kantor. Akhirnya dia pun pulang. Dia pulang ke rumah mungkin 1 jam gitu kan baru sampai rumah. Sampai rumah jam 5:30. Maka dia wajib untuk segera mandi haid. Taib. Setelah ini kan mandi haid, ulama mengatakan ada ulama mengatakan kamu harus tunaikan atau qadha salat zuhur dan lakukan asar. Jadi 2 kali salat. Zuhur dan asar kata sebagian ulama. Ulama lain mengatakan tidak, zuhur tidak usah, cukup asar aja. Mana pendapat yang lebih sahih, lebih rajih, lebih kuat? Wallahu alam, yang lebih baik adalah pendapat yang hanya salat asar saja dia wajibnya. Salat zuhur yang tadi di waktu haid itu memang dia tidak ada kewajiban untuk salat zuhur, sehingga cukup dia salat asar aja. Begitu juga isya. Kalau misalnya dia maghrib masih haid, terus baru bersih dari haid itu pas isya, baru bersih haid pas isya, maka dia hanya wajib sholat isya saja ketika itu. Yang maghrib tadi nggak usah, karena pas maghrib waktu maghrib dia masih dalam kondisi haid. Oke, case lainnya. Kalau seorang perempuan, misalnya yang tadi kita katakan jam 4:30 atau jam 5 masih di kantor, dia sudah bersih dari haid. Tapi mandi di kantor nggak memungkinkan. Perempuan kan nggak udah laki-laki ya. Laki-laki bisa mandi di mana aja terserah. Kalau perempuan nggak betah, dia nggak bakal mau mandi di sini. Nggak ada anduk, nggak ada apa, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak mau keramas di kantor. Walaupun kamar mandi kantor mungkin nyaman, tapi tetap hatinya nggak nyaman karena di luar kebiasaannya. Maka dia pun ya mau gimana ya, nunda aja lah nanti mandi setelah haidnya, mandi setelah bersih dari haid itu nanti pas di rumah. Nah, kemudian dia lihat dia ke rumah, ternyata dia pulang terlambat karena macet di jalan. Sudah masuk waktu maghrib, kemudian baru dia mandi. Sudah masuk waktu maghrib, kemudian baru dia mandi. Pertanyaannya, setelah dia mandi, apakah dia tetap diwajibkan sholat asar atau sudah gugur kewajibannya? Jawabannya gimana, Pak? Ayo, Pak. Belum pernah ngalamin nih, Pak ya? Hah? Sama lah, Anda juga belum pernah. Tapi kan istri-istri kita, ini bukan tentang kita, ya. Kita mah nggak serepot ini. Apakah dia wajib sholat asar tadi? Yang sholat asar tadi atau tidak? Jawabannya adalah dia wajib mengqadha sholat asar. Karena apa? Karena dia bersih pas waktu asar, tapi dia nggak boleh sholat karena dia belum mandi haid. Nggak boleh sholat, ya. Nanti pas maghrib ternyata lewat waktu maghrib, dia sholat asar qadha dulu, baru dia sholat maghrib. Habis itu sholat asar sebagai qadha, sholat maghrib sebagai ada, ya. Al-ada itu maksudnya, ada di sini maksudnya adalah penunaian sholat pada waktunya. Adapun qadha itu penunaian sholat setelah lewat waktunya. Itu bedanya al-ada dengan qadha. Kalau al-ada yaitu menunaikan sholat pada waktunya. Kalau al-qadha
Itu menunaikan salat setelah lewat waktunya dengan uzur. Baik, bagaimana kalau perempuan ini dia bersih dari haid jam 5, masih di kantor, tapi dia tahu bahwasanya kalau saya mandi haid nanti ternyata sampai rumah pasti jam 1 jam lewat nih. Artinya dia pasti sampai rumah di jam 6:30. Berarti ini asar lewat waktunya. Maka kalau dia tahu bahwasanya dia sampai rumah nanti baru lewat waktu maghrib, maka dia wajib, bagaimanapun kondisinya, dia wajib untuk apa? Mandi haid di kantornya. Karena masih mampu sebenarnya mandi haid di kantornya. Ya. Mandi haid di kantornya. Begitu. Bisa sebenarnya. Bisa. Tapi Anda nggak tahu kalau di Office X itu ada nggak kamar mandi yang memang buat mandi, Pak? Nggak? Ada nggak, Pak? Ada. Teman-teman di sini pada kerja di mana sih? Di gedung kan di sini. Ada nggak kamar mandi di sini yang memang bisa buat mandi? Apa WC buat mandi? Anda nggak tahu. Ada kah? Karena biasanya adanya kloset. Kloset buat mandi nggak bisa. Ya kan? Kloset pakai apa coba? Masa pakai shower kloset gitu? Kayak gini. Ya, kalau memang ada, ya fadhol, mandi di situ. Ya, kalau ternyata emang nggak memungkinkan, gimana caranya lah supaya jangan keluar waktu. Tapi kalau udah nggak mungkin, nggak ada lagi caranya, ya boleh dia niatkan untuk nanti ya. Dia diberi uzur mudah-mudahan. Karena perempuan urusannya lebih tidak mudah dibandingkan laki-laki. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa ngajarin nanti istri-istri kita. Oke, hal-hal seperti ini. Kemudian pembahasan lain dari yang berkaitan dengan masalah ini. Jika seorang perempuan suci dari haid sebelum selesai waktu sholat, sedikit lagi itu selesai waktu sholat, apakah dia harus sholat tersebut? Harus sholat itu? Gini loh, misalnya dia selesai haid, bersih dari haid, bersih di sini maksudnya dari kemaluannya, bersih dari darah haid, dia rasakan jam 5:50, sementara maghrib itu jam 6. Jadi bersih dari haid jam 5:50. Sementara maghrib itu jam 6. Apakah dia itu wajib untuk sholat asar atau tidak wajib? Ulama lagi-lagi mereka beda pendapat. Namun di sini pendapat yang sahih insyaallah. Kalau misalnya dia bersihnya kemaluannya dari haid sebelum keluar waktu sholat dan masih ada sisa waktu yang memungkinkan dia untuk mandi dan membersihkan diri, maka dia dan bisa sholat, maka dia tetap wajib sholat. Misalnya tadi jam 5:45 selesai, itu wah suci nih gitu. Dan dia ada di rumah, dia bisa mandi 5 menit aja, kemudian dia masih bisa sholat asar. Sementara maghrib jam 6 pas, masih ada waktu 15 menit untuk mandi, bebersih diri dan sholat. Dah, dia wajib sholat. Tapi kalau misalnya durasi waktu ini tidak memungkinkan untuknya untuk mandi junub dan bebersih, maka enggak wajib sholat saat itu, kata sebagian ulama. Dan ini pendapat yang sahih sebenarnya, karena dia beruzur. Begini, kalau 5:45 dia bersih dari haid tapi dia masih di busway. Dia masih di busway di Transjakarta atau semisal itulah, di angkutan umum lah. Ya. Ya enggak mungkin dong dia nyari kamar mandi. Ya, walaupun dia di shelter manapun nyari mungkin dapat kamar mandi, tapi ya enggak, gambarnya enggak semudah yang digambar gitu. Dia bakal luput dari mandi dan enggak semudah itu perempuan untuk mandi di tempat umum. Di WC umum maksudnya, kamar mandi umum. Maka kata para ulama, pendapat yang sahih adalah dia tidak diberi kewajiban salat asar ketika itu. Ya, melainkan udah los aja, maghrib. Ini pendapat yang disebutkan oleh ulama karena waktunya sangat mepet dan tidak memungkinkan untuk bisa lengkap mandi haid dan seterusnya. Taib itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah orang-orang yang perempuan-perempuan yang haid dan nifas yang aslinya mereka tidak diwajibkan untuk salat dan puasa, bahkan mereka tidak boleh melakukannya ketika masa haid dan nifas. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah tentang wajibnya salat. Faman jahada wujubaha li jahlihi
urifa dzalik. Wa in jahadaha 'inadan kafara. Barang siapa yang tidak mengakui kewajiban salat karena dia bodoh, maksudnya karena dia enggak tahu, maka diberi uzur dan harus diberitahu. Diberi uzur dan harus diberitahu. Wa in jahadaha 'inadan kafara. Kalau dia mengingkari kewajiban salat karena ngingkarin, melawan, maka dia kufur. Oke. Maka dia kufur. Ini perkara penting, Pak. Mungkin kalau keluarga kita pada salat semua itu bersyukur, alhamdulillah. Tapi tidak sedikit kasus-kasus yang di antara anggota keluarganya tidak salat. Enggak sedikit. Ya. Atau yang tadinya katanya mu'allaf, udah bertahun-tahun kemudian enggak pernah mau salat, itu juga ada. Itu juga ada dan tidak sedikit juga yang kayak gitu. Dan kalau dibilang, oh mereka karena awam mu'allaf, mu'allaf itu ketika baru masuk Islam, Pak. Kalau udah bangkotan kemudian udah 10 tahun udah masuk Islam, itu bukan mu'allaf lagi sebutannya. Itu udah muslim tulen kayak kita. Sama. Jadi kalau udah 10 tahun masuk Islam, terus disuruh sholat, maaf kalau saya mah enggak sholat gitu. Ya kafir dong gitu. Wah, jangan suka mengkafirkan Anda. Ya sholat kalau enggak mau dikafirin. Ya, kita sama-sama muslim, tapi ya enggak apa-apa sampean sholat, saya enggak. Lah enggak bisa gitu. Ini namanya apa? Juhud. Namanya juhud itu ya kita mengingkari kewajiban sholat. Ya, ada yang seperti ini. Ya. Jadi apalagi di zaman seperti sekarang, internet lancar. Ya, kadang mu'allaf ini ada yang kayaknya kurang sungguh-sungguh ya, kawan. Betul, kita perlu banyak memberi uzur pada orang yang baru masuk Islam atau bahasa sekarang login gitu kan. Tetapi gini loh. Mu'allaf itu pun tahu orang-orang muslim pada sholat semua gitu. Mu'allaf itu tahu, mu'allaf pun bisa ngelihat orang-orang muslim pada sholat. Bahkan sebagian mu'allaf itu tertarik Islam karena sholatnya orang-orang muslim. Nah kalau ini mu'allaf, internet lancar, bergaul sama-sama orang muslim, tapi nggak pernah mau sholat bertahun-tahun, lah ini nggak ada, udah bukan Islam. Memang KTP-nya mungkin udah diubah jadi Islam, udah balik nama tuh KTP, ya. Tapi bukan Islam. Dan akan terwujud nanti hukum kufur, bukan hukum Islam. Masalah akan lebih kompleks, Pak. Jadi gini ya, ketika kita kan tahu kalau misalnya antara legalitas negara dengan kenyataan itu beda status. Itu nanti repot urusannya. Apalagi masalah warisan dan semisalnya, gitu. Orang yang wafat dalam keadaan kafir atau bukan muslim, maka dia tidak mendapatkan warisan. Orang yang wafat dalam keadaan kafir atau muslim, maka dia tidak disolati dan tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Gitu loh. Gimana ya? Bahkan saya menemukan ada kasus kakek-kakek tua, Pak, usia 90 tahun. Mu'allaf katanya. Ya, emang udah masuk Islamnya udah puluhan tahun lalu. Udah seusia gitu, ternyata sekarang enggak sholat. Saya suruh keluarganya, tolong ingetin bapak ini untuk sholat. Sholat itu wajib. Ya, akhirnya kena itu sakit, masuk rumah sakit. Maka diperintahkan sholat. Karena lagi berbaring kayak gitu, diajak sholat oleh anaknya dengan cara yang sederhana. Puluhan tahun masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah. Kira-kira nih serius nggak kira-kira? Puluhan tahun masuk Islam dan akalnya bagus, kondisi tubuhnya jauh lebih sehat daripada orang-orang seusianya, namun belum hafal Al-Fatihah karena nggak ada interest buat sholat dari awal masuk Islam. Dan selama berpuluh tahun itu nggak pernah sholat. Kalau awal-awal mungkin kita bisa berikan uzur, ya mungkin nggak ngerti, mungkin belum sadar. Tapi kalau 20 tahun, sementara semua anak-anaknya itu pada sholat semua, anak-anaknya juga mu'allaf. Ini kira-kira bapak ini gimana statusnya? Jadi keluarga ini ada keluarga mu'allaf gitu. Ada keluarga yang dulu ya Nasrani.
dan sangat kaya dahulunya itu. Nah bapaknya ini, semua keluarga masuk Islam, yang maksudnya bapaknya terus anak-anaknya itu masuk Islam semua, alhamdulillah. Kemudian anak-anaknya pada soleh, pada baik, Islamnya menuju baik, sholat, kemudian melaksanakan ini itu dan seterusnya, umrah dan seterusnya. Tapi bapaknya ini nyangkut, nggak pernah mau sholat. Ketika ditanya sholat itu wajib nggak Pak? Wajib. Berarti ngerti dong. Seandainya kalau bilang sholat itu wajib nggak Pak? Wah nggak wajib itu. Nah ini baru ini bermasalah kan? Tapi ini bilang ya sholat itu wajib. Cuman kenapa berpuluh-puluh tahun ini nggak sholat? Wah bapak mah udah kayak gini orangnya udah susah. Nah ini diajak sholat. Pas sakit diajak sholat baru mau kemudian sedikit. Tapi pas udah dirawat di rumah nggak mau sholat lagi misalnya. Nggak mau sholat lagi. Taib. Ini yang berat jemaah. Kalau kita pakai perasaan, kita akan bilang nggak apa-apa Pak. Ya. Yang penting akhlaknya baik gitu. Nggak bisa gitu. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Garis yang antara kita dan kufuran itu meninggalkan salat. Kalau orang meninggalkan salat, faman taraka sholata faqad kafar. Siapa meninggalkan salat maka dia kufur. Ya. Tapi dia tahu nih wajib salat, tapi nggak pernah mau salat, completely nggak pernah salat, nggak mau salat, secara komplit nggak mau salat. Maka kholas. Sampai saya katakan ke keluarga itu, maaf ini bapak kalian itu nggak bisa kita katakan muslim. Dan anak-anaknya terima anak ngomong gitu. Berarti kafir dong Ustaz. Iya kafir. Mereka nggak marah, kenapa? Karena paham konsekuensinya. Emang kalau nggak sholat sama sekali kufur. Ya. Bahkan jemaah kita dalam masalah keluarga ini, memang keluarga namanya keluarga misalnya. Kita kadang punya keluarga yang nggak sholat. Kalau kita punya ilmunya, kita harus singkirkan dulu perasaan-perasaan itu kadang-kadang. Ya masalahnya kayak agak tegaan atau gimana. Ya sehingga kalau ada di antara keluarga, paman, sepupu atau siapa gitu, insya Allah kalau keluarga kita yang inti insya Allah pada sholat semua. Ada keluarga ini nggak sholat, bertahun-tahun nggak sholat, kemudian wafat, KTP-nya Islam, wafat, setelah itu apa? Kan mau dikubur. Apakah kita yang tahu ilmunya nih, ya bahwasanya orang yang kalau nggak pernah sholat dia bukan muslim? Ya kita tahu ilmu itu. Apakah kita boleh mensolati orang ini? Jawabannya nggak boleh Pak. Walaupun itu bapak sendiri, walaupun bapak sendiri. Kalau kita tahu persis ini bapak nggak pernah sholat, benar-benar nggak pernah sholat. Kalaupun pernah sholat paling Idul Adha, itu pun karena ngambil kupon. Ya. Setelah itu nggak pernah sholat, wafat. Kita yang tahu keadaan dia dan kita punya ilmunya, nggak boleh nyolatin. Tapi karena bapak ini sudah dikenal oleh orang-orang sebagai muslim, ya maka kalau orang lain biarin, karena orang lain nggak ngerti keaslian hakikat bapak ini, biarin aja ke orang lain. Gak mungkin dong kita kemudian nyuruh, Pak, wahai jemaah semua, jangan ada yang sholatin bapak saya. Oh nggak mungkin itu loh. Apa? Tahlilan kita nggak tahlilin bapak kita aja, kita dianggap durhaka, apalagi nyuruh orang nggak boleh sholat, apalagi itu. Maka biarin orang-orang sholat karena mereka sesuai pengetahuan mereka aja, udah biarin. Tapi kalau kita kan tahu, ini bapak nggak pernah sholat, dan kita tahu bahwa saya kalau nggak pernah sholat, walaupun ngakuin kewajibannya, maka tetap kafir karena nggak pernah sholat. Maka udah nggak, jangan pakai perasaan, pakai ilmu. Pakai ilmu. Justru kalau kita sholat, kita sama dengan mensolati orang yang kita ketahui mati dalam kekufuran, nggak boleh. Sama konteksnya dengan orang-orang yang nggak pernah sholat pada umumnya, yang kafir maupun yang katanya muslim tapi nggak pernah sholat, sama itu. Karena ini kewajiban asasi. Kalau ini ditinggalkan, Nabi SAW mengatakan bahwasanya amalan yang paling pertama dihisab di hari akhir yang berkaitan dengan hak Allah apa? Sholat. Kalau sholatnya benar, nanti next amalannya itu akan dianggap benar insyaallah. Tapi kalau sholatnya nggak benar, ini yang nggak benar loh. Padahal sholat loh, tapi nggak benar. Maka amal-amalnya akan dicap buruk nanti. Itu yang sholat aja itu masih terkena ancaman karena nggak benar sholatnya, nggak baik.
Apalagi yang nggak sholat sama sekali. Ini we don't have to talk about it. Gitu. Udah nggak perlu lagi kita ngomong apa-apa. Udah finish. Udah yang seperti ini. Maka nggak ada yang diterima amalannya. Ya, nggak ada yang diterima amalannya kalau sholat aja tidak. Dan di masyarakat kita memang ada sebagian orang tua udah rentah nggak mau sholat Pak. Beneran itu ada happening itu. Kalau nggak ada di keluarga itu bersyukur banget. Di keluarga kita nggak ada yang seperti itu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Keluarga berkah insyaallah. Tapi sebagian dari kita tuh ada yang diuji dengan punya keluarga yang seperti ini. Ya. Ada yang karena nggak paham misalnya. Ada yang karena nggak paham, harus dipahamin, dibuat paham. Seperti misal, Anda pernah ngelihat ada bukan keluarga dekat, jauh keluarga jauh di Jawa Tengah ada seorang jauh bukan keluarga bahkan sebenarnya. Ada seseorang itu sudah sangat tua. Ini Anda ngelihatnya mungkin 8 tahun lalu atau berapa tahun lalu. Beliau itu udah tinggal rebahan aja di kasur dan itu bau pesting, bau pipis ya. Udah tua sekali, tinggal tulang keriput dan semisalnya. Nah, yang ngurus anak putrinya. Nah, itu yang dia punya. Terus juga Anda pernah ini setelah ngunjungin beliau ini, Anda juga ngunjungin lagi kemudian ada seseorang lah ya. Jadi ini sebenarnya Anda punya nenek Jawa ya, yang wafat rahimahullah di tahun berapa 2017 atau 2018 gitu ya. Yang mana nenek Anda rahimahullah punya teman-teman. Kan kita dianjurkan ketika orang tua kita mati itu ya kita dianjurkan untuk apa? Kita silatul ukhuwah dan mengunjungi sahabat-sahabat orang tua kita gitu kan. Maka Ana sama bapak Ana terus paman-paman Ana ngunjungin teman-teman sahabat-sahabat lamanya orang-orang tua kita. Ada juga itu yang satu ya laki-laki, kakek-kakek tua, mbah kakung tua sekali itu. Yang udah nggak bisa ngapain di kasur aja. Kemudian ada lagi yang satu kita menuju ke rumah lain. Ada nenek-nenek dan diasuh juga oleh anak putrinya. Ini nenek-nenek wallahi anak jujur aja belum pernah ngelihat makhluk ya manusia gitu secara langsung dengan mata langsung yang kulitnya sama tanah itu udah mirip banget Pak. Saking tuanya. Subhanallah. Kulitnya itu sama tanah itu, tanah yang pecah-pecah itu udah sama. Jadi anak kayak ngelihat ini adalah kayak makhluk lain gitu loh. Ini ajib dan kemudian rambutnya panjang. Matanya udah kayak blok gitu. Dan sejujurnya anak kayak ini seperti kuntilanak beneran gitu. Saking tuanya gitu loh. Ya. Sekarang pertanyaannya. Beliau masih bisa jawab pertanyaan-pertanyaan, bisa menjawab, bisa ngomong dengan bahasa Jawa lawas gitu. Oke. Pertanyaannya ini kalau udah usia segini, ini usianya mungkin 90 sekian atau 100 sekian, Pak. Pertanyaannya, Mbah Putri ini, perempuan tua ini yang sangat-sangat tua sampai bentuknya udah sangat terlalu tua ini, apakah masih wajib sholat atau tidak gitu loh. Jawabannya wajib yang ini. Jawabannya wajib sholat. Walaupun keadaannya udah sangat tua. Tapi dia gak bisa diri, walaupun gak bisa diri, duduk sholatnya. Tapi dia gak bisa duduk, walaupun gak bisa duduk, rebahan sholatnya. Ayo, gak bisa gimana lagi, gak bisa rebahan. Mau gimana mau terbang. Tetap wajib karena apa? Karena masih punya akal. Karena akil balik itu. Nah sebagian orang tuh berpandangan bahwasanya orang kalau udah setua ini udah gak wajib lagi sholat. Salah. Kecuali kalau akalnya udah hilang. Atau udah setengah-setengah. Baru gak wajib. Kayak yang Mbah Kakung tadi, yang di kasur tadi. Ya. Itu memang ngomongnya itu udah ngelantur. Nah yang kayak gini udah gak wajib kalau kayak gini mah. Karena sudah bukan akil lagi. Walaupun sudah balik pastinya, kakek-kakek udah balik lah. Akilnya gak ada. Kurang berakal. Ya begitu. Nah di sini bedakan. Adapun mbah kakung atau siapapun lah yang gak bisa diri, gak bisa apa, cuma bisa rebahan di kamar doang. Dia kencing di situ, BAB di situ, udah nggak bisa kamar mandi. Tapi dia bisa mencerna
lafal, bisa ngobrol, bisa semua enak. Pertanyaannya, apakah tetap wajib sholat dalam keadaan masih banyak pipis dan semisalnya? Jawabannya tetap wajib sholat walaupun berlumuran dengan air kencingnya. Tetap wajib sholat di waktunya. Begitu Pak. Maka coba di sini jemaah yang misalnya di antara jemaah kita nih, di kampung itu ada mbah putri atau mbah kakung atau orang tua atau mungkin buyut dan seterusnya yang kondisinya kayak gini tapi masih bisa sholat, masih mencerna kalimat, masih bisa baca ini baca itu. Kalau enggak sholat, kasih tahu wajib sholat walaupun dalam keadaan seperti itu. Itu kalau kita sayang sama orang tua kita, ya wajib sholat dalam keadaan seperti itu. Ini sampaikan ke keluarga karena khawatirnya uruf di masyarakat atau anggapan masyarakat itu tidak benar tentang wajibnya sholat bagi orang-orang yang sudah renta. Tapi mungkin kita cukupkan untuk materi sampai sini insyaallah menjelang jam 1. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.